Ini adalah joypad third party keluaran merek Ine yang didesain khusus untuk Nintendo Switch yang harganya sekitar Rp500.000. Secara desain, joypad ini memang memiliki ukuran yang relatif kecil. Tetapi jika dibandingkan langsung dengan Joy-Con original, ini masih terlihat gede karena ada grip di bagian belakang yang membuatnya enak untuk dipegang. Secara kemasan, joypad ini hanya menyajikan box, joypad, kabel charger, dan buku manualnya. Tunggu dulu, sepertinya ada yang kurang. Apa itu? Yap, grip tambahan yang harus kita beli secara terpisah, yang harganya ya begitulah. Sehingga joypad ini tidak hanya bisa digunakan sebagai Joy-Con, tetapi juga bisa digunakan sebagai Pro Controller. Bicara soal handheld, joypad ini menurut aku beratnya lumayan ringan, walaupun tidak seringan Joy-Con original dan tidak seberat joypad lain seperti merek Omelette Gaming. Joypad yang modelan besar seperti ini menurut aku ukurannya udah terlalu berlebihan untuk konsol handheld. Banyak fitur yang tidak aku perlukan seperti back button, mode getar yang bisa disesuaikan, turbo button, dan lampu LED yang cukup beragam. Nah, bicara soal fitur, joypad ini hanya memiliki fitur tambahan seperti turbo button dan lampu LED yang beragam. Walaupun aku sendiri gak butuh kedua fitur tambahan ini, jadi lampu LED-nya biasanya aku matikan biar gak terlalu mengganggu. Oke, secara kenyamanan joypad ini memiliki desain yang terlihat cukup keren juga, seperti produk-produk original keluaran Nintendo. Tapi jika dilihat lebih dekat, bahannya terlihat bertekstur dan kelihatan tidak semewah Joy-Con original. Bagian belakang joypad ini memiliki permukaan yang sangat kasar, sehingga tidak licin dan enak dipegang, tetapi sangat mudah untuk kotor. Menurut aku ini adalah controller yang membuatku paling mudah berkeringat dibandingkan controller lainnya. Jadi solusinya kita harus sering bersih-bersih joypadnya secara rutin. Ya walaupun berkeringat itu tergantung masing-masing orang sih. Ada yang mudah berkeringat sama ada yang nggak mudah berkeringat. Nah, secara tombol, semua tombol yang ada di joypad ini cukup kliki, seperti di Joy-Con original, kecuali di bagian tombol ABXY-nya yang nggak kliki, dan seperti menekan tombol yang ada di tombol DualSense. Tapi selama aku bermain ya tetap enak-enak aja sih. Kecuali jika dimainkan dalam mode berdua, itu nggak nyaman sekali menurut aku. Ya bisa sih, tapi agak gendut sebelah karena gripnya. Jadi daripada main berdua dengan model begini, mendingan jadikan Joy-Con original sebagai player 2. Nah, untuk connect ke Nintendo Switch-nya, cukup masukkan ke tabletnya, maka otomatis akan langsung pairing dan otomatis mencharger joypadnya dari tablet. Jadi kita tidak perlu lagi mencharger masing-masing joypadnya dari bawah atau ke grip tambahannya yang dibeli secara terpisah. Untuk membawanya dengan carrying case, joypad ini tidak akan muat dengan ukuran case yang menggunakan Joy-Con. Jadi kita harus beli lagi carrying case dengan ukuran yang lebih besar. Adeh, duit lagi. Selama proses pengetesan, joypad ini paling enak digunakan dalam mode handheld sambil rebahan. Pengetesan dalam video ini aku hanya mengetesnya pada game CTR dan Zelda BOTW. Menurut aku ini adalah controller terenak yang pernah aku gunakan selama memainkan game CTR, bahkan lebih enak daripada DualSense. Tombol-tombol seperti ngedrip, melakukan U-turn ataupun lompat apa segala macam itu memang enak banget kalau memainkan game CTR. Selain itu, analognya juga lebih nyaman digunakan di joypad ini daripada di Joy-Con original. Gironya berfungsi dengan baik tanpa kendala, dan sistem getarnya yang lumayan oke walaupun tidak senyaman dan seakurat Joy-Con original.
Kesimpulannya, joypad ini merupakan controller paling enak yang ada di Nintendo Switch. Selain ukurannya yang kecil, gripnya enak, bobotnya tidak seberat joypad kebanyakan, dan pastinya paling enak kalau dimainkan mode rebahan. Joypad ini tentunya memiliki kekurangan yang menurut aku cukup krusial, yaitu tidak menyediakan grip tambahan untuk dijadikan pro controller, mudah kotor, cepat menyucurkan keringat, dan harus beli lagi carrying case yang lebih gede lagi. Dan sekarang pertanyaan terakhir, apakah joypad ini worth it untuk dibeli? Worth it untuk kalian yang mencari kenyamanan dalam bermain game karena simple dan ringan. Begitulah review tentang joypad third party yang dikeluarkan oleh merek Ine. Berikutnya barang apa lagi yang akan kita ulas? Tulis di kolom komentar. Sekian dan tetaplah menganggur. Hehe.